Baru-baru ni timbul pula budaya seberang yang duk bising-bising untuk kejut kejiranan bangun sahur. Ini semua tradisi yang patut dihentikan. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Tinggaran. Umat Islam di Indonesia dikenal sebagai orang Islam paling toleran di dunia. Tradisi Islam Indonesia juga sangat unik dan mengagumkan. Salah satunya adalah tradisi membangunkan sahur. Tradisi ini membuat suasana Ramadan menjadi hidup. Namun negara tetangga Malaysia tidak mengenal tradisi ini. Netizen mereka malah komplain tentang keindahan budaya Islam Indonesia ini. Namun sangat banyak juga warga Malaysia yang menyukai tradisi ini. Baru-baru ni timbul pula budaya seberang yang duk bising-bising untuk kejut kejiranan bangun sahur. Ini semua tradisi yang patut dihentikan. Perbuatan tersebut mungkar dan bercanggah dengan syariat Islam yang menuntut kita semua untuk menghormati hak jiran tetangga. Tak semua kejiranan yang perlu bangun sahur. Ada yang uzur, ada keluarga yang memiliki anak-anak yang kecil, ada yang bukan Muslim, ada yang nak uruskan waktu bangunnya sendiri, dan ada yang sedang solat malam untuk mencari ketenangan. Waktu tersebut adalah waktu istighfar, bukan waktu memekik, melolong atau memukul gendang. Kalau masjid pun dilarang untuk menggunakan speaker luas selain azan demi menghormati hak-hak tersebut, apatah lagi perbuatan seperti ini yang tiada kena-mengena dengan Islam. Zaman sekarang zaman telefon bimbit, semua orang pandailah nak set alam bangun sendiri. Baru-baru ni timbul pula budaya seberang yang duk bising-bising untuk kejut kejiranan bangun sahur. Ini semua tradisi yang patut dihentikan. Perbuatan tersebut mungkar dan bercanggah dengan syariat Islam yang menuntut kita semua untuk menghormati hak jiran tetangga. Tak semua kejiranan yang perlu bangun sahur. Ada yang uzur, ada keluarga yang memiliki anak-anak yang kecil, ada yang bukan Muslim. Baru-baru ini ada abang jiran dari tetangga sebelah yang terganggu oleh teriakan orang-orang Indonesia yang membangunkan sahur dengan gendang ataupun speaker. Katanya ini adalah budaya baru-baru ini. Hoi abang jiran, rungokno. Budaya ini tuh udah lama banget, bukan baru-baru ini. Mungkin abang jiran baru pernah denger. Mereka membangunkan sahur dengan speaker atau gendang itu nggak setiap hari, tapi di hari tertentu seperti di hari pertama. Saya orang Indonesia, non-muslim, agamanya Buddha, tapi saya tidak terganggu oleh teriakan sahur ya. Karena saya suka banget, seneng banget, saya rindu banget. Karena itu yang dirindukan pas di bulan puasa. Iya sih, di negara sebelah kalau misalnya tetangganya bising-bising, jirannya bising-bising, langsung report polis. Seperti itu bukan? Report polis. Cari tahu dulu deh, serius. Beda kampung, beda cara abang jiran. Nggak tahu sih di negara sebelah ada nggak yang seperti ini. Baru-baru ni timbul pula budaya seberang yang duk bising-bising untuk kejut kejiranan bangun sahur. Oke, jadi intinya gini, setiap negara itu mempunyai tradisi masing-masing, gitu ya. Nah, sama halnya dengan tradisi ini, Bang. Jadi di Indonesia ini menjadi suatu tradisi unik sebenarnya, ya. Jadi setiap sahur di bulan Ramadan tentunya ya, akan ada kegiatan seperti ini, gitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah ini menyalahi aturan ataukah mengganggu orang gitu ya? Tergantung cara orang menanggapinya gitu ya. Nah, kalau di Indonesia karena ini udah terbiasa ya, saya yakin bahwa ini sudah menjadi seperti nilai ya, kalau nggak ada ini kurang aja gitu ya. Istilahnya tradisi yang memang sering dilakukan gitu ya. Tidak berarti kalau misalkan nggak ada ini atau ada ini mempengaruhi puasa mereka, tidak gitu ya, karena ini tradisi unik gitu ya. Nah, puasa tetap puasa, dan orang yang bangunin sahur ini niatnya ada yang pertama pasti ingin membangunkan orang sahur ya, tapi caranya yang unik gitu ya. Ada yang pakai pengeras suara, ada yang langsung jalan-jalan di kampung sambil mukul-mukul gendang atau beduk gitu ya. Itu unik di Indonesia, dan saya yakin bahwa sampai kapanpun itu akan tetap ada gitu ya. Nah, jadi menurut saya tradisi setiap negara itu beda-beda. Jadi kita nggak bisa tradisi negara A mau kita implementasikan ke negara B, tidak bisa gitu ya. Mungkin tradisi ini cocok di negara A tapi tidak cocok di negara B, sebaliknya ya, seperti itu. Nah, jadi ya
bebas berpendapat apapun itu, tapi yang jelas bahwa menurut saya pribadi nih, bahwa tradisi yang kami lakukan ini unik dan setahun sekali dilakukan, tentunya akan banyak nilai-nilai di dalamnya gitu ya. Jadi kita harus melihat tidak hanya dari perspektif atau nilai yang mungkin ada negatifnya, tapi kita juga lihat sisi positifnya di situ gitu ya Bang. Itu aja. Salam antar negara. Korang dengar tak bunyi tu? It's 2 AM guys. Walaupun Rena pindah seberang je, tapi memang ada beberapa benda yang memang you culture shock tau. Ini antaranya. Lepas tu kita ada lagu dangdut sahur. Ini orang Malaysia ini ya. Later baru Rena dapat tahu yang ini satu tradisi namanya ngarak bedung. Dia macam berarak kat Malaysia, but purpose dia adalah untuk bangunkan you punya neighborhood untuk sahur. Dan yang main bedung ni ataupun drums ni adalah the neighborhood kids. And budak-budak ni memang look forward. You guys dengar tu mercun. Kadang-kadang diorang akan bakar mercun juga untuk bangunkan orang. And these kids look forward to this. And orang-orang kat kampung ataupun kawasan kat sini pun look forward to it sebab meriah. Ada feeling-feeling puasa raya macam tu. Lepas tu surau and masjid dekat sini, diorang akan benarkan budak-budak ni guna diorang punya speakerphone juga untuk jerit like sahur, sahur. And it's a unique experience for me sebab kalau kat Malaysia, you tak boleh buat macam ni. I rasa orang akan telefon polis. And walaupun I terfikir, kenapa pukul 2? Kenapa tak pukul 3 ke 3:30 ke? 1 hour untuk sahur macam reasonable kan? Unless dia nak bangunkan mak-mak juga so that diorang sempat masak. I don't know. You guys can tell me in the comments kenapa benda tu kena start pukul 2. But overall, it doesn't bother me. It's kind of fun. Ini artis ini ya. Kita orang dekat Indonesia hari ni dah puasa sebab I nak raya dekat Malaysia. Technically maksudnya I dapat bulan Ramadan extra satu hari, which is not a bad thing. Tapi I pun tanya-tanya, kenapa Malaysia, Singapura, Brunei puasa esok bukan hari ni? So apparently it's because longitude dan latitude Indonesia macam lain. So korang dekat Malaysia ikut Japan, which is also tomorrow. Tapi kita orang ikut Australia sebab orang kat Australia pun puasa hari ni. Lalu bagaimana pendapat dari teman-teman semuanya? Silahkan berikan komentar di bawah.